Konsili Nisea. Setelah penghambatan atau penganiayaan berakhir, gereja hidup dengan tenang. Namun muncullah masalah baru dari dalam gereja yang dimana di sini dipersoalkan adalah hubungan antara Kristus dengan Allah Bapa atau Trinitas dan hubungan antara kedua tabiat Yesus, yakni keilahian dan kemanusiaan Yesus atau Kristologi. Ini dilatar belakangi oleh bertolak dari ajaran filsafat Yunani Romawi tentang Tuhan dan Logos, mengenal roh. Para teolog saat itu mencoba memaparkan iman Kristen secara sistematis dan ilmiah dengan pendekatan filsafat tentang Logos tadi. Namun persoalannya filsafat Yunani Romawi digunakan untuk menjelaskan iman Kristen atau Logos, maka akan menempatkan Kristus dan roh di bawah Allah, bahkan di luarnya. Hal ini kemudian menimbulkan pergumulan teologi Kristen pada zaman itu. Di satu sisi, teolog ingin menjelaskan iman Kristen dengan wawasan-wawasan yang dapat dipahami oleh orang zaman itu. Namun di sisi lain, tidak ingin menyimpang dari sabda ilahi dan Alkitab. Dan pergumulan teologi yang cukup rumit ini kemudian melahirkan dogma Trinitas dan Kristologi. Dan di mana persoalan Trinitas ini melatar belakangi empat orang yang dimana yaitu Irenaeus, Athanasius, Origenes, dan Arius. Masing-masing mereka berpendapat seperti Irenaeus dalam ajarannya mengatakan bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya. Kemudian menurut Irenaeus bahwa melalui sakramen anugerah Allah dicurahkan kepada manusia. Dan yang kemudian Athanasius dalam ajarannya ia mengatakan bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya dan tidak boleh dibedakan dengan Allah Bapa. Dan menurutnya kalau Kristus bukan Bapa, maka bagaimana mungkin kita memperoleh kekekalan? Kemudian Origenes pun mengatakan dalam ajarannya, dan di ajarannya ini banyak sekali dipengaruhi oleh aliran filsafat dan gnostik, di mana ajaran tentang Tritunggal, Kristus adalah Logos atau anak, berasal dari Bapa, dari kekekalan. Dikatakan bahwa peranakannya atau Yesus itu tak dapat dibandingkan dengan peranakan manusia. Bapa selaku Bapa, anak selaku anak, anak merupakan Allah yang kedua, yang dalam arti tertentu adalah lebih rendah daripada Allah Bapa. Selanjutnya mengenai Roh Kudus, Origenes menegaskan bahwa itu bukan sekedar suatu kuasa, melainkan oknum secara konkret. Singkatnya begini, Origenes menggambarkan Tritunggal itu secara hierarki terdapat tingkatan Allah atau Bapa, Anak, Allah, Roh Kudus, di mana masing-masing ikut berpartisipasi dalam keberadaan di tingkat di atasnya. Kemudian Arius, ia menjabat di sini sebagai penatua atau presbiter, dan ada pula yang menyebutnya ia sebagai pendeta. Ajarannya di sini mengajarkan bahwa anak atau Logos itu adalah makhluk Tuhan yang sulung, yang tertinggi derajatnya. Ia bukannya dari kekal, melainkan diciptakan. Logos itu telah datang ke bumi, ini selaku pengajar dan teladan bagi segala makhluk yang lain. Dengan rela hati Kristus taat sepenuhnya pada Allah. Oleh karenanya ia diberi kehormatan ilahi. Yesus merupakan makhluk yang sempurna, lebih tinggi dari malaikat, tetapi di bawah Allah atau Bapa. Dikatakan bahwa Yesus itu Logos dan hikmat Bapa, tetapi ia beda dengan Logos yang berada atau disebut di sini imanen di dalam Allah. Konsili Nisea. Berhubung banyak uskup yang tidak dapat menerima ajaran Arius ini, juga ajaran Athanasius yang dipandang mereka sebagai berat sebelah, maka terjadilah pertikaian yang hebat. Oleh karena itu, Kaisar Konstantinus berusaha untuk mendamaikan dengan jalan mengadakan konsili di kota Nisea
bersatu dalam konsili yang dihadiri sekitar 250 sampai 318 uskup. Ini kebanyakan dari timur atau gereja ortodoks timur, sementara hanya 5 orang dari barat, di mana ini gereja Katolik. Sidang ini dipimpin oleh kaisar sendiri, di mana menghasilkan satu rumusan, yakni pengakuan iman Nisea. Salah satu rumusan yang menegaskan bahwa Logos atau anak sehakikat dengan Bapa. Logos sama sekali sehakikat dengan Allah Bapa. Sungguh pun Logos dan Allah harus dibedakan. Tetapi pada hakikatnya mereka satu saja. Demikian kata Athanasius. Namun akibat dari Konsili Nisea 325 Masehi ini adalah ajaran Arius dianggap sesat. Maka ia dipecat, dikucilkan dan dibuang ke Leiria karena rumusannya yang diputuskan dalam Konsili Nisea 325 masih belum jelas. Maka pertikaian berlangsung terus-menerus. Arius dan Athanasius secara bergiliran dibuang oleh kaisar-kaisar. Akibatnya dari Konsili Nisea 325 Masehi ini adalah ajaran Arius dianggap sesat, maka ia dipecat, dikucilkan dan dibuang ke Leiria. Begitupun dengan Athanasius. Konsili Konstantinopel yang berlangsung pada tahun 381 disebut juga sebagai Konsili Sinode Ekumenis II setelah Konsili Nisea 325. Konsili ini diadakan atas undangan Kaisar Flavius Gratianus atas undangan pada tahun 359 sampai 383 dan Theodosius I untuk meredam sekte Arianisme yang sedang marak saat itu, khususnya dalam merumuskan ajaran Kristologi mengenai Allah Tritunggal, yakni yang berkenan dengan hubungan antara Bapa dengan Putra dan Roh Kudus, Putra dengan Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus dengan Bapa dan Putra. Konsili ini dihadiri sekitar 150 uskup yang berasal dari gereja timur atau yang disebut dengan ortodoks. Gambaran umum mengenai sejarah Konsili Konstantinopel I ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Konsili Konstantinopel I bukanlah seperti konsili ekumenis pada umumnya yang dihadiri oleh baik perwakilan dari gereja timur maupun barat. Yang kedua, konsili ini tidak hanya berkutu dari 150 uskup lokal gereja Katolik Timur. Yang ketiga, konsili ini tidak diadakan atas undangan paus. Dan yang keempat, tidak ada satu perwakilan dari gereja barat yang hadir dalam konsili ini, baik uskup maupun para imam. Yang kelima, konsili ini pertama kali dipimpin oleh Uskup Pelagius yang pada waktu itu menjabat sebagai Uskup Antioquia. Setelah ia meninggal, konsili ini dipimpin dan diambil alih oleh Gregorius, dipimpin dari Nazianze yang menjabat sebagai Uskup Konstantinopel. Akan tetapi, Paus Damasus mendeklarasikan bahwa terjemahan para uskup harus dihindari. Oleh sebab itu, Timotius, Uskup Alexandria, mengumumkan bahwa pernyataan atau terjemahan Uskup Gregorius tidak sah. Gregorius berhenti dari jabatannya sebagai pemimpin konsili dan digantikan oleh Nectarius atau Uskup Agung Konstantinopel hingga konsili usai. Yang keenam, Konsili Konstantinopel I ini disebut juga Konsili para Kudus. Para sejarawan Roma mengatakan bahwa di Konstantinopel berkumpul orang-orang kudus yang kesuciannya sungguh luar biasa. Yang ketujuh,
Konsili Konstantinopel I berakhir pada tanggal 9 Juli 381. Konsili Konstantinopel I menghasilkan 4 kanon utama. Kanon 1 sampai 4 yang dianggap sebagai kanon asli dari konsili ini. Kanon 5 dan 6 disusun dan dirumuskan dalam Konsili Konstantinopel II yang diadakan pada tahun 382. Sedangkan kanon 7 dikutip dari surat yang ditulis oleh Gereja Konstantinopel kepada Martirius dari Antioquia. Selain itu, konsili ini juga menghasilkan Credo Iman yang merupakan tambahan yang sekaligus koreksi atas Credo Konsili Nicea. Credo ini biasanya disebut juga dengan Credo Nicea Konstantinopel. Berikut latar belakang politis dari Konstantinopel. Dengan ditetapkan Credo dan Dekrit Konsili Nicea, secara teoritis berakhir pula konversi Arianisme, namun secara de facto konversi tersebut terus berlanjut secara dramatis hingga diadakan Konsili Konstantinopel I pada tahun 381. Kontroversi ini terjadi karena keanekaragaman interpretasi tentang istilah tertentu yang terdapat pada Credo Nicea, khususnya yang berkaitan dengan terminologi Ausia dan hipotesis. Dalam rumusan Konsili Nicea, istilah hipotesis ada yang disebut dengan substansi dan Ausia yang disebut dengan hakikat digunakan secara sinonim. Hipotesis atau Ausia sabda sinonim dengan hipotesis atau Ausia Bapa. Terminologi ini menulis banyak kontroversi, khususnya berkenaan dengan kedudukan Yesus Kristus sebagai pribadi dalam Allah Tritunggal dan hubungannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Kontroversi ini tentu membahayakan bagi rumusan dan ajaran iman gereja akan pemahaman yang mendalam akan misteri Allah Tritunggal. Keanekaragaman interpretasi ini bertendensi untuk memicu berkembangnya aliran-aliran sesat atau yang disebut heresi yang berusaha untuk merumuskan ajaran iman yang benar dan tepat dari gereja, khususnya yang menyangkut hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kanon-kanon hasil Konsili Konstantinopel I pada tahun 381. Latar belakang kanon: para konsiler yang terlibat dalam Konsili Konstantinopel I pada akhirnya mengeluarkan kanon penting, terutama yang berhubungan dengan persoalan yang dihadapi gereja saat itu. Kanon yang dikeluarkan oleh ke-150 uskup ini sangatlah kontekstual, sebab selain berbicara tentang ibadah yang muncul, konsili ini juga berbicara tentang hubungan antar gereja Barat dan Timur sendiri. Ini berarti polemik yang dibicarakan sekaligus mencakup urusan internal dan eksternal gereja.